Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananasa Putri dan anggota kelompok saya yaitu ada Susiana Dewi, Akmarina Filjarizkianto, dan Pranesti Sanditya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu tentang produk kami, yaitu yang bernama AKSP Aksesoris. Next. Di sini ada profil kami, yang dimana Akisp ini adalah produk aksesoris yang kami dirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan aksesoris ponsel, fungsional, estetik, dan personal. Akisp ini juga menyediakan gantungan HP yang berbahan manik yang dapat di custom, memungkinkan pelanggan warna, bentuk, dan desain sesuai selera. Di zaman modern ini, ponsel telah menjadi integral dari kehidupan sehari-hari dan banyak orang mencari cara untuk mempercantik perangkat mereka sebagai bentuk ekspresi diri. Dengan semakin berkembangnya tren personalisasi, AKSP ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk gantungan HP berbahan dasar manik-manik yang menawarkan desain unik dan custom. Setiap gantungan HP yang diproduksi oleh AKSP dirancang untuk menjadi lebih dari sekedar aksesoris. Ia bisa menjadi cerminan dari kepribadian dan gaya hidup pengguna. Di tengah maraknya tren do it yourself dan custom mart, AKSP ini melihat peluang besar dan menyediakan produk yang dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Pelanggan tidak lagi puas dengan produk massal yang seragam. Mereka mencari sesuatu yang eksklusif dan personal. Gantungan HP manik-manik AKSP ini memenuhi kebutuhan ini dengan memungkinkan pelanggan untuk memilih warna, bentuk, dan desain yang sesuai dengan selera mereka. Hal ini tidak hanya memberikan kepuasan kepada pelanggan, tetapi juga menciptakan keterikatan emosional antara produk dan penggunanya. Melalui pendekatan ini, AKSP tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga pengalaman berbelanja yang personal dan menyenangkan. AKSP juga menargetkan berbagai segmen pasar, mulai dari remaja hingga dewasa muda yang senantiasa mengikuti perkembangan mode. Dengan berbagai pilihan desain dan kemampuan untuk menyesuaikan produk sesuai keinginan, AKSP yakin dapat menarik perhatian berbagai kelompok demografi. Selain itu, strategi pemasaran digital yang efektif akan digunakan untuk menjaga pelanggan potensial melalui platform media sosial dan e-commerce. Pemasaran ini akan menekankan keunikan dan kualitas produk serta kisah di balik pembuatan setiap gantungan HP yang dapat menarik minat dan loyalitas pelanggan. AKSP juga berencana untuk berkolaborasi dengan influencer dan fashion blogger untuk meningkatkan visibilitas merek di kalangan target audience. Dalam jangka panjang, AKSP ini berambisi untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri aksesoris ponsel yang unik dan personal. Dengan terus berinovasi dalam desain dan meningkatkan kualitas produk, AKSP juga dapat mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. Selain itu, AKSP juga berencana untuk memperluas lini produk dengan menawarkan berbagai aksesoris yang lainnya dapat melalui visi ini. AKSP juga tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen saat ini, tetapi juga mengantisipasi tren masa depan dan menjadikan pilihan utama bagi mereka yang mencari produk yang tidak hanya fungsional, tapi juga memiliki nilai estetika dan personal yang tinggi. Next. Yang dimana tujuan utama kami itu adalah yang pertama yaitu mencapai pendapatan tahunan sebesar 20 juta dalam 2 tahun pertama. Yaitu yang kedua yaitu memperluas distribusi produk ke seluruh Indonesia dalam 5 tahun. Lalu yang ketiga, mencapai kestabilan finansial dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kualitas produk, harga yang kompetitif, dan efisiensi operasional. Next. Selanjutnya, yaitu adalah analisis pasar dari produk aksesoris AKSP.
Yang pertama yaitu identifikasi niche market, yaitu berfokus pada gantungan HP berbahan manik-manik yang dapat dipersonalisasi untuk menarik anak muda yang suka mengekspresikan diri. Strategi pemasaran akan menggunakan media sosial dan platform e-commerce seperti TikTok Shop dan Shopee. Yang kedua yaitu analisis pesaing. Nah, di Yogyakarta sendiri, persaingan kurang fokus pada personalisasi. Akaspe akan menonjolkan diri dengan desain unik dan layanan pelanggan unggul untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu adalah profil pelanggan yang ideal. Nah, target pasar dari Akasper ini adalah perempuan berusia 15 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren fashion, menyukai aksesoris unik dan dapat disesuaikan. Yang keempat yaitu ada analisis harga. Harga produk ditetapkan rata-rata 30.000 per pieces, kompetitif dan memberikan margin keuntungan yang cukup. Promo diskon dan gratis ongkir akan ditawarkan untuk menarik pelanggan. Yang kelima yaitu evaluasi kebutuhan logistik, mengutamakan pengemasan yang baik dan menarik, serta memilih layanan pengiriman yang andal untuk menjaga kepuasan pelanggan dengan biaya yang efisien. Yang keenam yaitu adalah tinjauan kebijakan penjualan, yaitu memperhitungkan biaya marketplace, memenuhi persyaratan verifikasi, dan menyesuaikan kebijakan pengembalian barang untuk efektif mengelola pengembalian. Yang ketujuh yaitu evaluasi potensi pasar, yaitu pasar aksesoris ponsel terus berkembang dengan meningkatnya permintaan untuk produk yang unik dan personal. Strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kualitas dapat menarik segmen pasar yang luas dan loyal. Yang kedelapan yaitu ada identifikasi peluang, yaitu diversifikasi produk dengan berbagai desain dan warna, pemasaran digital yang efektif, partisipasi dalam pameran lokal, dan program promosi kreatif untuk menarik pelanggan serta mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Next. Analisis SWOT. Nah, analisis SWOT AKSP ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Kekuatan AKSP meliputi penerimaan masyarakat yang menghargai kerajinan tangan, desain produk yang beragam dan menarik, keunikan produk dari manik-manik, serta bahan baku yang mudah didapat dan terjangkau. Namun, AKSP juga memiliki kelemahan seperti belum adanya toko resmi, kurangnya modal, ketidakstabilan harga bahan baku, dan kurangnya familiaritas konsumen dengan produk inovatif ini. Selanjutnya yaitu peluang AKSP terletak pada daya tarik manik-manik yang kreatif dan modis, kemudahan pengembangan produk dengan berbagai desain, dan potensi merekrut tenaga kerja baru seiring berkembangnya usaha. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi AKSP adalah perkembangan model yang cepat, membuat konsumen beralih ke produk baru dan meningkatkan jumlah pesaing dengan produk yang sejenis. Nah, terdapat pula beberapa kebijakan untuk mengatasi kelemahan dan tantangan tersebut, yaitu investasi dalam pelatihan dan perekrutan pengrajin tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu mencari tambahan modal melalui pinjaman usaha kecil, investor, ataupun crowdfunding. Yang ketiga yaitu mengikuti pelatihan pemasaran digital dan SEO dengan mempekerjakan ahli pemasaran digital untuk membantu mengembangkan strategi pemasaran online yang efektif. Yang terakhir yaitu menyediakan berbagai produk dengan rentang harga yang berbeda dengan menjangkau berbagai segmen pasar. Next. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran digital, yaitu menggunakan Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk dengan foto dan video menarik. Yang kedua, mendaftarkan produk di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, menggunakan promosi seperti flash sale dan gratis ongkir. Yang kedua, yaitu penjualan offline, yaitu mengadakan pop-up store di acara khusus dan mempertimbangkan membuka toko fisik di lokasi strategis. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan butik dan toko aksesoris lokal untuk penjualan konsinyasi. Yang ketiga, yaitu promosi dan diskon. Memberikan diskon untuk pembelian volume besar, bundling produk, dan gratis ongkir. Yang keempat, influencer dan komunitas, yaitu berkolaborasi dengan influencer dan mengadakan giveaway atau ulasan produk. Yang kedua, bergabung dengan komunitas fashion dan aksesoris untuk promosi organik dan mengadakan workshop terkait produk. Next. Selanjutnya yaitu SOP Job Description karyawan. Yang pertama, desainer aksesoris mempunyai tugas sebagai desain aksesoris, riset tren, kolaborasi dengan manajer.
Kualifikasinya kreatif, memiliki pengetahuan desain dan tren. Yang ketiga, prosedur yaitu mengumpulkan ide, membuat konsep, dan mendapatkan persetujuan. Yang kedua, manajer produk memiliki tugas menyetujui desain, mengarahkan produksi, dan menganalisis pasar. Kualifikasinya memiliki pengalaman manajemen dan kepemimpinan, dan prosedurnya menganalisis pasar, menyusun strategis, dan mengawasi produksi. Yang ketiga, staf pemasaran memiliki tugas merancang strategi pemasaran, menjalankan kampanye, dan membuat laporan. Staf pemasaran harus memiliki kualifikasi komunikatif, kreatif, dan dapat menganalisis data. Prosedurnya yaitu mengidentifikasi tren, menyusun rencana, dan mengikuti pameran. Yang keempat, staf pengadaan memiliki tugas memesan bahan baku, negosiasi dengan pemasok, harus memiliki kualifikasi, memiliki pengalaman pengadaan dan organisasi, dan prosedurnya mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan pembelian dan memastikan kualitas produk. Selanjutnya yaitu tim produksi yang mempunyai tugas untuk merakit aksesoris sesuai desain. Kedua, menggunakan alat dan bahan dengan benar dan efisien, memeriksa kualitas bahan baku dan produk jadi. Untuk kualifikasinya yaitu keterampilan tangan yang baik dan teliti, dan kemampuan bekerja dalam tim. Untuk prosedur kerjanya, mengikuti instruksi desain secara detail, menyelesaikan tugas produksi sesuai jadwal, dan melaporkan masalah atau hambatan produksi ke manajemen. Selanjutnya itu tim pengemasan di mana mempunyai tugas mengemas produk jadi dengan rapi dan aman, menempelkan label dan memastikan kemasan sesuai standar. Untuk kualifikasinya yaitu teliti dan rapi, serta pengalaman dalam pengemasan produk. Untuk prosedur kerjanya yaitu membersihkan produk sebelum dikemas, menggunakan bahan kemasan yang sesuai, dan menyusun produk di tempat penyimpanan dengan rapi. Selanjutnya yaitu staf gudang, dengan tugasnya menyimpan produk jadi gudang dengan baik, mengelola stok dan memastikan ketersediaan barang. Untuk kualifikasinya itu keterampilan organisasi dan pengalaman dalam memanajemen gudang. Untuk prosedur kerjanya yaitu memasukkan data produk ke sistem inventaris, mengatur produk di gudang sesuai kategori, dan memeriksa stok secara berkala dan melaporkan kekurangan. Selanjutnya itu tim logistik yang bertugas mengatur pengiriman produk sesuai pesanan. Kedua, berkoordinasi dengan jasa pengiriman untuk memastikan barang sampai tepat waktu. Dan untuk kualifikasinya yaitu keterampilan manajemen waktu dan pengalaman dalam logistik dan distribusi. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu menyiapkan dokumen pengiriman, berkoordinasi dengan kurir dan jasa pengiriman, serta memastikan semua pengiriman tercatat dan dilacak. Dengan SOP ini, bisnis aksesoris manik-manik dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Memastikan setiap karyawan tahu peran dan tanggung jawab mereka untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya itu rencana keuangan. Yang pertama itu perencana keuangan perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, di mana dihitung dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah biaya overhead produksi, di mana biaya bahan baku per produk yaitu 5.000, biaya tenaga kerja per produk 3.000, dan biaya overhead produksi per produk yaitu 2.000, maka totalnya 10.000. Selanjutnya harga jual produk atau HJ. Harga jual ini dari HPP plus margin keuntungan. Diketahui margin keuntungan yang diinginkan dari kami yaitu 50%. Jadinya HPP ini 10.000 dikali 0,50 kali 10.000 menjadi 15.000. Selanjutnya yaitu ada break even point atau BEP. BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya atau di mana usaha tidak menghasilkan laba atau rugi. Untuk menghitung BEP, kita perlu mengetahui biaya tetap dan biaya variabel per unit. Diketahui biaya tetap atau termasuk biaya overhead, listrik, sewa tempat, dan lain-lain yaitu 500.000, HPP per produknya 10.000, dan harga jual per produknya 15.000. Jadi break even point ini terdapat biaya tetap atau dibagi harga jual per produk dan dikurangi HPP per produk. Totalnya 100 produk. Yang selanjutnya itu analisis NPV atau Net Present Value. Untuk analisis NPV ini kita perlu mengetahui proyeksi arus kas masuk
dari usaha selama periode waktu tertentu. Mari kita asumsikan arus kas masuk selama 3 tahun yang diketahui tahun pertama yaitu 800.000, tahun kedua 1.200.000, dan tahun ketiga 1.500.000. Tingkat diskonto ini terdapat 10%, kemudian kita hitung dan kita mendapatkan NPV sebesar 964.553. Dengan analisis NPV yang positif dan BEP yang relatif rendah, usaha ini layak untuk dijalankan meskipun modalnya hanya 2 juta rupiah. Namun usaha ini memiliki prospek yang baik untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan pengembalian yang baik bagi investasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.